Salam sejahtera untuk kita semua, selamat sore. Saya hormati Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Sumiati Haji, Bapak Dr. Julian, Pasha, para teman-teman, Pak Asto, Ibu Irma dan seluruh rekan-rekan. Wabil khusus para anak-anakku atau cucu-cucu saya, para mahasiswa. Dulu saya juga suka pakai jaket kuning, cuma sedikit lebih tua sedikit. Sebagai ketua Golkar. Baik, kalau di UNAS malah merah, pakai jaketnya. Saya bukan PDIP juga bukan Golkar ya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini untuk temu untuk kedua kali saya ke sini. Untuk saya senang untuk berbicara atau berdiskusi dengan baik para guru besar juga para mahasiswa yang tentu menjadi harapan kita sekarang dan masa datang. Hari-hari ini di Indonesia kita semua memang agak panas, agak sedikit ribut dan banyak macam diskusi. Ini kalau kita nonton di TV sudah berbulan-bulan saja masalah pemilu, sudah hampir 6 bulan barangkali, sehingga kita agak bosan sedikit juga sebenarnya. Kalau kita bicara demokrasi, bagi kita semua demokrasi adalah sistem, bukan tujuan. Sering orang menganggap demokrasi tujuan, tidak. Tujuan kita tetap masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan cara pemerintahan, dengan cara falsafah demokrasi, artinya dari rakyat untuk rakyat dan juga sistem memberikan kebebasan. Jadi inilah proses inilah, karena dari berbagai cara pemerintahan, semua kita menganggap bahwa untuk negara yang besar ini sistem demokrasi lah yang dapat memakmurkan masyarakatnya. Walaupun banyak juga negara tanpa sistem demokrasi yang makmur, tapi karena dia kaya. Di dekat kita ada Brunei, tidak ada demokrasi, terbatas, tapi dia makmur. Di Timur Tengah hampir semuanya tidak ada negara demokrasi seperti kita, tapi dia makmur. Di Singapura demokrasinya berbeda dengan kita. Oposisinya 3 orang aja, 3-4 orang dari 100 anggota DPR-nya, tapi dia membawa rakyatnya ke arah lebih baik. Jadi memang, tapi negara seperti ini tentu dibutuhkan balancing, koreksi, peringatan yang dilakukan oleh oposisi dalam bentuk berbagai cara. Tidak perlu berlawanan, karena di Indonesia tidak ada partai yang mengatakan oposisi, tidak ada. Hanya penyeimbang atau apa gitu, tidak ada bahasa oposisi. Karena itulah selalu dipakai dengan cara ini kegotong royongan pemerintahan. Dalam sejarah Republik kita, demokrasi juga bermacam-macam. Waktu zaman Bung Karno, demokrasi terpimpin. Zaman Pak Harto, demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi ya, lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi. Itu hal yang pertama. Yang kita bicarakan ini sistem, karena sistemlah yang dapat mencapai tujuannya masyarakat kita. Nah, sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintah demokratis dengan pemilu ini, yang bagi kita banyak pihak yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan inilah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Masalahnya ya, apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya. Karena itulah sebelum kita berbicara masa depan bangsa ini,
setelah pemilu ini, saya baru-baru ini ke Vietnam, melihat kemajuannya luar biasa. Saya tanya apa ekspornya melampaui kita, pertumbuhannya dia 7-8%. Saya tanya apa Anda lakukan? Dia mengatakan kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang. Dia berperang dengan Amerika, tapi kemudian dia bersahabat dengan Amerika. Kita berbeda, kita lawan Belanda, dan berpuluhan tahun kita lawan Belanda, marah sama Belanda, dia tidak. Artinya adalah, mari kita lihat ke depan, kalau istilah Anda move on. Tetapi move on itu harus melihat apa yang terjadi untuk move on. Kenapa kita tidak berkembang? Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Apa yang terjadi dengan negara kita? Apa yang terjadi kepemimpinan kita? Sehingga terjadi seperti ini. Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Mulai daripada masalah dana bansos yang besar, macam-macam pembayaran besar, masalah ancaman, masalah bujukan, gabungan daripada semua itu tentu menyebabkan adanya, saya katakan tadi, maka demokrasi yang kita harapkan menjambakan suara rakyat menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lain. Itu yang terjadi. Nah, kemudian apa solusinya? Solusi yang terbaik adalah tentunya adalah mengklarifikasi semuanya. Kenapa? Siapapun pemenang yang menjadi pemerintah akan datang, apa Pak Prabowo atau bagaimana, ia harus mendapat kepercayaan dari rakyat. Kepercayaan dari rakyat itu hanya timbul agar pemerintah berjalan, karena nanti pemerintah akan menghadapi lagi tantangan-tantangan yang lebih besar daripada tantangan politik. Nah, kalau kita tidak mengatasi tantangan depan dengan baik, karena masalah sekarang ini, karena itu masalah sekarang inilah harus kita selesaikan secara konstitusional. Karena apabila tidak konstitusional masalah ini, maka akan selesaikan dengan parlemen jalanan, demonstrasi di seluruh Indonesia. Itu menyebabkan kita mundur lagi pada situasi yang akan datang. Jadi marilah kita selesaikan masalah ini secara konstitusional. Dan salah satu yang konstitusional ia tentu di parlemen. Yang sekarang ini contohnya angket atau apapun, pansus dan bagaimana, harus diselesaikan di situ supaya ini negara berjalan. Jangan kita rusak negara ini dengan cara merusak negara lagi. Kita perbaiki negara yang mengikut kesulitan dengan cara yang benar. Karena itu kenapa saya setuju bahwa ini supaya semua terklarifikasi. Apa yang dibicarakan nanti kritikan dari DPR itu kan menguji atau menyelidiki masalah-masalah kebijakan pemerintah yang melanggar undang-undang ataupun kebijakan yang melanggar undang-undang. Nah, apa yang melanggar itu mari kita klarifikasi. Kalau salah dikatakan salah. Dan tentu banyak. Kalau benar, katakan benar. Supaya tidak terlalu lama ini masalah. Sehingga negeri ini dapat bicara ke depannya. Nah, itu dibutuhkan suatu peranan kita semua untuk masuk kembali ke jalan konstitusi. Dan satunya tadi itu lewat parlemen. Supaya negeri ini tidak kembali penyelesaian seperti tahun 98. Itu juga penyelesaian. Tapi terlalu banyak ongkosnya. Sedangkan apa yang kita hadapi, kalau mengacu kepada pengalaman tahun 66 dan tahun 98, apa yang terjadi di kedua tahun di mana pemerintahan ini jatuh dan terjadi suatu perubahan besar-besaran negeri ini, ialah terjadinya krisis politik bersamaan dengan krisis ekonomi. Kalau krisis politik saja kita selesaikan secara politik, bisa. Krisis ekonomi kita bisa selesaikan secara ekonomi. Tapi kalau bergabung kedua-duanya pada waktu yang sama, itu masalah besar untuk suatu bangsa. Mari kita berusaha menghindari ini.
kita selesaikan masalah politiknya secara politik yang baik, nanti kita selesaikan masalah ekonominya. Jangan datang bersamaan. Mungkin saja ada rasain, tapi jangan kita berpikir seperti itu. Itu masa depan Anda tergantung di sini. Masa depan Anda semua anak mahasiswa tergantung apa yang dibuat pada hari ini. Kebijakan negeri kita tentu tak akan terjadi apa yang diputuskan oleh para pemimpin hari ini. Itu yang kita akan lihat seperti itu. Nah, kita lihat soal pemilu ini. Tentunya kita bagi 3. Sebelum 14, tanggal 14, setelah 14. Itu terjadi sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan. Saya tidak mengatakan ada salahnya, karena nanti timlah DPR yang mengatakan salah benarnya. Ya, apa yang terjadi 14, pengkondisian, melihat situasi berapa besar yang dikeluarkan, yang tidak boleh, berapa besar keluaran negara untuk hal yang sebenarnya kebutuhannya sosial itu. Kenapa bansos begitu besar pada bulan-bulan yang sama, tanggal-tanggal yang sama, contohnya seperti itu. Ini harus dilihat untuk pembelajaran masa datang agar jangan terjadi. Bukan soal mana kalah. Bagi saya bukan soal menang dan kalah, bukan. Supaya jangan lagi terjadi pada masa akan datang. Karena apabila sistem sekarang ini terjadi lagi pada masa akan datang, akan berulang. Maka demokrasi yang kita harapkan menjadi sistem yang baik, menjadi terbeli oleh kemampuan tertentu. Kalau demokrasi sudah terbeli, dipengaruhi, ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu, maka masa depan bangsa ini akan menjadi masalah besar. Harapan kita menjadi sulit. Harapan Anda semua akan sulit. Seperti itu. Itu yang paling pokok dalam kondisi hari ini. Bagaimana kita hentikan, jangan terjadi lagi. Dan siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan menjalankan demokrasi yang benar, harus mendapat peringatan, harus mendapat sanksi. Apabila tidak, terulang lagi. Maka akan terjadi gulungan-gulungan. Maka terjadi demokrasi yang mahal. Kalau demokrasi itu menjadi mahal, maka yang bisa menjadi pemimpin yang akan datang hanya yang punya uang. Apabila itu terjadi, maka terjadilah otorita orang yang mampu. Akhirnya kita menjadi kapitalis terbesar dalam negeri. Kapitalis itu yang kapital, yang punya uang. Apa bedanya dengan itu? Sedangkan kita tidak ingin itu. Itu yang kita ingin hindari dalam negara yang tercinta ini. Jangan terulang. Karena itu maka siapa yang berbuat, apabila dapat, dan satu-satunya yang bisa mengatakan itu terjadi tidak di DPR. Supaya tidak menjadi keputusan pengadilan rakyat. Jangan terjadi, karena itu maka tidak ada ujungnya. Akan menjadi musuh dan lawan yang abadi. Urusannya nanti masalah batu lagi ujungnya nanti. Masalah bakar-bakar terjadi. Kita tidak ingin itu sekali lagi. Kita tidak ingin kejadian. Prinsipnya reform bagus, tapi jangan tadi caranya seperti itu. Semua Jakarta terbakar. Kita tidak ingin Jakarta terbakar. Atau siapapun terbakar. Kita ingin penyelesaian konstitusional. Menurut saya itu yang harus menjadi bagian utama daripada pandangan-pandangan bersama kita semuanya. Itu maka kita lihat juga prosesnya. Ini Indonesia ini, kita ini masalahnya agak bimbang juga. Pemilu dihitung manual terlalu lama. Dapat dimainkan juga siapa yang apalagi kalau sudah mengantuk. Kita pakai komputer salah pula, bisa dipakai pula itu. Jadi akhirnya dia punya pemakaian digitalnya, internetnya hanya sebagai pajangan saja. Tetap kembali hitung uangnya. Maka menimbulkan bahaya yang besar. Berapa orang petugas pemilu yang meninggal pada yang lalu dan sekarang? Hampir 100 orang. Ongkosnya terlalu besar untuk itu. Marilah kita, karena ujungnya kejujuran, kembali lagi kejujuran. Seperti itu yang kita hadapi. Jadi masalah-masalah kita ini seperti itu. Nah, supaya terjadi masalah-masalah itu. Mari kita lihat masa depan. Tadi
dengan lantang. Nah, dia mengatakan oposisi. Iya, oposisi suatu bagian daripada sistem bahwa ada yang mengontrol dalam politik, dalam pemilu. Sebenarnya semua tujuan partai politik itu semua ialah ingin mempunyai kewenangan dan kekuasaan. Tidak ada semuanya partai politik didirikan untuk menjadi oposisi. Oposisi itu kecelakaan. Karena tidak menang, jadi oposisi. Benar itu. Jadi kecelakaan itu. Jadi semuanya ingin sebenarnya ini menjadi karena untuk menjalankan visi misi daripada partai, dia harus berada di pemerintahan. Dia harus berada atau di DPR. Maka seperti itu. Nah, akibat daripada itu, maka sistem pemilu kita tentu karena itu maka kita ini memilih sistem yang gabungan dari berbagai pengalaman. Karena waktu reformasi, anggota DPR keliling dunia mencopot satu sistem dari Amerika, satu sistem dari Perancis, satu sistem dari macam-macam, gabunglah sistem menjadi undang-undang dasar seperti itu. Tahunnya ikut Amerika presidensial, demokrasinya ikut Perancis caranya. Jadi tentu ahli politik bisa mencari ini. Jadi karena itulah maka kita melihatnya apa yang kita tuju pada masa. Jadi ialah satu pemerintah yang stabil untuk menghadapi masalah berikutnya. Apa masalah berikutnya? Masalah ekonomi berikutnya. Siapapun pemerintahan ini tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintahan yang akan datang. Kenapa? Karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu, untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak prinsip. Ya tentu pembangunan infrastruktur penting. Saya pikir tadi dari rumah ke sini mungkin 45 menit atau jam. Ternyata cukup 20 menit. Karena jalan tol bagus. Tapi tentu juga tidak bagus yang punya rumah sebelahnya. Karena tidak bisa lagi bikin kedai, tidak bisa ke warung lagi. Jadi ada baik buruknya juga suatu pembangunan itu. Baik untuk punya mobil, tidak baik untuk jalan kaki. Nah, itu yang saya ada keseimbangan seperti itu. Jadi masa datang, mari kita lihat tantangannya. Supaya kenapa kita melihat tantangannya? Supaya kita bersatu menghadapi tantangan itu. Karena seluruh masalah nanti, kalau politik hanya yang menang gembira, yang kalah tentu kurang gembira. Tapi kalau ekonomi semua kena. Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga naik, inflasi tinggi, semua akan kena. Tentu ada juga yang senang, yang punya cash banyak. Tapi secara umum akan kena. Tidak ada lagi masalah oposisi di situ. Tapi masalah rakyat keseluruhan. Coba kita lihat secara umum apa yang terjadi. Jadi kenapa saya katakan, oke, kita ada masalah sekarang ini. Mari kita selesaikan masalah ini secara baik agar menghadapi masalah berikutnya. Nah, masalah berikutnya ialah kita menghadapi tantangan kita banyak utang, lebih 8.000 triliun. Ya, utang BUMN kurang lebih 34.000 triliun, jadi 12.000 triliun. Bunganya saja kira-kira 600 triliun, cicilannya kira-kira 600 triliun, 1,2. Belum lagi subsidi BBM, subsidi listrik, belum lagi bansos yang 500 triliun, belum lagi makan siang 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20%. Kalau di total ini bisa 4.000 triliun. Pendapatan negara cuma 2.800 triliun. Jadi kita defisit 1.000 triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama. Kalau tidak diselesaikan itu, maka bagaimana menghadapinya? Pemerintah akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau, pemerintah akan datang, maka semua akan kena. Jadi semua akan sulit. Sehebat apapun, mesti berani dan tegas pemerintah akan datang. Nah, apalagi mungkin saja kalau zaman dulu krisis 66,
sebagian besar mahasiswa UI yang masuk, kemudian begitu saya 96 disuruhlah dosen-dosen di UI menyelesaikan soal oleh Pak Wijoyo, Ali Wardana, Sadli, Emil Salim, hampir semua orang UI. Kalau krisis 98, macam-macam. Yang dipemimpin sebagian besar orang Gajah Mada. Ya. Jadi ganti-gantian ini. Nanti krisis yang akan datang, siapa lagi yang menyelesaikannya? Gabung-gabungan lah. Nanti seperti itu. Mari kita sama-sama. Apa yang terjadi? Kalau ini berlanjut, maka akan terjadi berulang lagi krisis politik. Karena kalau bergabung dua hal, kalau ini tidak selesai sekarang, krisis politik ini harus selesai 1-2 bulan, ini masuk masalah krisis ekonomi, double krisis secara bersamaan, maka keseimbangan negara. Kalau tidak ada keseimbangan negara, maka orang investasi pasti sulit, harga-harga ekspor kita menurun, berarti pendapatan menurun, maka utang mesti dibayar, cicil bunga mesti dibayar, makan siang mesti dibayar, subsidi BBM mesti dibayar, bantuan beras, BLT mesti dibayar, pendidikan mesti dibayar. Pada saat yang sama pajak turun, maka efeknya bermacam-macam efeknya. Jadi kita di sini, Anda semua yang muda-muda, kita datang tidak untuk mengipas agar terjadi masalah bangsa ini. Kita mari sepakat untuk menyelesaikan masalah bangsa ini dan move on, maju ke depan. Kita sudah ketinggalan banyak. Kalau pemerintah mengatakan kita yang terbaik di ASEAN, tidak. Yang terbaik itu Vietnam, Filipina, yang paling tinggi pertumbuhannya. Malaysia sudah mulai recovery. Kita 5%. Yang lain 8%. Vietnam dan Filipina 8% pertumbuhan. Jadi kita harus mengejar lagi seperti itu. Nah, dua hal ini, politik ekonomi, janganlah bertemu. Karena itu selesaikan yang pertama. Mungkin akibat pemilu ini teori politik yang diajarkan agak berbeda sekarang tentunya. Agak berbeda sudah kalau terjadi seperti itu. Mesti bikin teori baru tentang politik Indonesia. Kalau untuk menangkan pemilu bukan hanya untuk berkampanye dengan baik, harus punya uang yang banyak. Nah, itu sekali lagi bisa menjadi demokrasi minoritas namanya. Tapi demokrasi di dunia memang sudah rusak. 2 minggu lalu datanglah beberapa profesor dari Amerika ketemu saya. Dia bilang Indonesia demokrasi. Bilang iya, kok aja demokrasi, negerimu demokrasi tidak. Bagaimana tanggal 6 Januari pada saat kongres diduduki oleh para pendukung. Kalau dulu mahasiswa cuma memasuki DPR, di sana kongres Amerika juga dimasuki oleh para preman-preman karena tato-tato kiri kanan kan bukan mahasiswa yang lebih sopan. Jadi itu juga tidak demokrasi. Jadi memang demokrasi dunia sudah sakit. Tetapi bagi kita semua tetap kita harus bertangan pada skala-skala tertentu yang baik untuk kita. Tidak bisa lagi kita mengharapkan demokrasi yang murni kayak apa yang menjadi utopia demokrasi. Tapi sudah demokrasi sebagai alat, sebagai cara untuk maju. Sekali lagi, demokrasi bukan tujuan. Bahwa demokrasi harus ada posisi balancing dibutuhkan. Tapi memang semua pemerintah, agar pengalaman saya, itu kita pemerintah yang baik harus mayoritas di DPR. Tanpa mayoritas di DPR tidak ada program yang bisa jalan. Begitu kita ajukan, dipotong di DPR. Kita ajukan anggaran ini, tidak, roba begini. Nah, itu juga menjadi masalah. Karena itu memang jangan disalahkan kalau. Nah, apakah partai-partai akan berubah? Banyak partai yang pragmatis, termasuk partai saya Golkar. Dulu kalah pemilu 2004, tapi saya menjadi presiden bukan didukung oleh Golkar. Saya jalan sendiri. Tapi begitu menang kita, bergabung Golkar itu pula.
Itu biasa aja politik itu. Sekali lagi, tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi. Oposisi bagi partai adalah kecelakaan. Jadi karena itu banyak yang pragmatis. Sering orang bertanya, bagaimana kita menjalin demokrasi yang depan? Ya, demokrasi yang jangan mencontoh sekarang ini, tapi demokrasi yang punya makna, yang punya cara yang baik untuk bangsa ini. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan mempunyai makna bagaimana ke depan kita mengelola bangsa ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Jusuf Kalla atas penyampaiannya.